Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita dimanapun kita berada, bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan bersukacita. Kiranya apa yang firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dan praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Kita masih memerangi pandemi COVID-19 hari-hari ini. Dan saudara, keberadaan COVID-19 telah menghentikan banyak kegiatan, banyak pekerjaan, banyak perjalanan, bahkan pelayanan terhenti. Atau lebih tepatnya dipaksa untuk berhenti karena penyebarannya yang membahayakan umat manusia. Nah, saudara, mari kita belajar tentang perhentian. Apakah kita selama ini mungkin disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, disibukkan dengan pelayanan kita, disibukkan dengan berbagai hal, baik dalam pekerjaan, baik dalam mencari uang, baik untuk memburu sesuatu maksud saya. Mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal yang kedua,
ayat 2-3 berbunyi demikian. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah menciptakan langit, bumi, serta sekalian alam selama 6 hari, saudara. Tapi pada hari yang ketujuh ia berhenti. Ia menguduskan, ia memberkati hari itu. Biar menjadi hari yang khusus. Apakah Allah kelelahan? Berhenti. Tidak, saudara. Tapi Allah sedang menanam satu prinsip kepada manusia. Manusia juga boleh bekerja dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan hari yang ketujuh juga harus ada perhentian. Itu sebabnya betapa pentingnya Tuhan telah merancang, menciptakan segala sesuatu yang baik untuk dapat dinikmati manusia. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu siang untuk bekerja, ada waktu malam untuk istirahat. Ada waktu untuk bangun, ada waktu untuk tidur. Ya, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu juga untuk membagi. Mari kita belajar bersama-sama tentang prinsip Sabat, disesuaikan dengan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Sabat, ya, 3 hal yang kita akan belajar tentang Sabat pada saat ini. Yang pertama dikatakan Sabat itu merupakan saat untuk istirahat dari pekerjaan. Yang kedua, Sabat merupakan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Sabat merupakan pengingat bahwa waktu itu bangsa Israel, saudara, pernah menjadi budak di Mesir. Kita belajar dari yang pertama. Sabat merupakan saat untuk beristirahat dari pekerjaan. Kitab Keluaran pasal 35 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Saudara, melalui Musa Tuhan berfirman bahwa manusia boleh melakukan pekerjaan selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh adalah hari perhentian. Hari untuk istirahat. Siapapun saudara dan saya butuh istirahat. Tuhan menyediakan waktu buat saudara dan saya. Baik waktu bekerja tapi juga waktu istirahat. Itu sebabnya ada siang kita bekerja, ada malam kita istirahat. Tapi bukan hanya itu saja. Tuhan menyediakan secara khusus hari perhentian. Saudara, kita akan melihat bahwa istirahat itu begitu penting bagi kesehatan. Saya cuplik dari Sehat Q, ada beberapa manfaat tentang istirahat. Ya, istirahat untuk kebugaran fisik, tetapi juga ya istirahat itu mempengaruhi mental kita, emosi kita, spiritual kita. Ada 6 yang saya cuplik dari Sehat Q itu. Yang pertama, saudara, istirahat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Ya, istirahat yang cukup dapat meningkatkan fungsi otak seperti konsentrasi, produktivitas, aspek
kognisi. Bagi anak, istirahat yang cukup terbukti dapat membuat perilaku lebih baik dan memiliki performa akademis yang lebih baik pula. Jadi ternyata istirahat itu begitu penting yang harus saudara dan saya juga pikirkan. Ya, tidak hanya terus bekerja. Yang kedua dikatakan meningkatkan performa fisik. Ya, olahraga saja tidak cukup. Ya, juga harus cukup istirahat. Sebuah studi membuktikan bahwa istirahat sesudah olahraga memperbaiki intensitas performa, meningkatkan level energi, dan kecepatan maupun kekuatan mental. Jadi performa fisik kita itu tertolong ketika saudara dan saya juga cukup istirahat. Hal ketiga, manfaat daripada istirahat, menurunkan risiko penyakit jantung. Dikatakan salah satu faktor risiko terjadi penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi. Berdasarkan catatan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, istirahat dapat membuat tubuh otomatis memperbaiki tekanan darahnya. Ya, dengan istirahat yang cukup, maka tekanan darah ya, relatif normal. Yang keempat, manfaat daripada istirahat adalah memperkuat sistem imun, daya tahan kita, daya tahan tubuh kita. Ketika kita istirahat, tubuh memperbaiki dirinya, melakukan regenerasi sel, dan meredakan peradangan yang terjadi dalam tubuh akibat aktivitas kita sebelumnya. Yang kelima, istirahat membuat kondisi emosi kita jauh lebih stabil. Ketika kita istirahat cukup, kemungkinan emosi kita ya kita dapat mengendalikan lebih baik. Ya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa orang yang istirahatnya cukup, dia peka terhadap emosi orang lain juga. Ya. Kalau kita kurang istirahat, kelelahan, bisa emosi, cenderung marah-marah dan lain sebagainya. Dan yang keenam, istirahat dapat mencegah depresi. Sudah banyak studi yang menyimpulkan bahwa memiliki waktu istirahat yang cukup menghindarkan kita dari penyakit mental seperti depresi. Jadi saudara, kenapa Tuhan katakan harus ada perhentian, harus ada istirahat? Karena memang tubuh kita dirancang untuk bekerja, tapi juga untuk istirahat. Ya, pandemi yang sedang terjadi hari ini melanda seluruh dunia. Sepertinya kita dipaksa juga untuk ada di rumah, tapi juga cukup istirahat. Supaya kita evaluasi kembali tentang kehidupan kita. Jangan ngoyo terus. Ya. Kita maksa tubuh kita terus untuk bekerja. Tapi juga kita harus belajar bagaimana mengistirahatkan, ya, mengambil istirahat yang cukup. Dikatakan yang baik adalah tidur antara 7 sampai 8 jam. Dan ketika kita tidur pada waktunya, maka saudara, kesehatan kita akan terjaga lebih baik lagi. Dan dikatakan saudara bahwa Sabat, ya, Sabat yang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan seperti yang Tuhan katakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat 27 sampai 28, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas
hari Sabat. Jangan sampai aturan-aturan Sabat yang menindas manusia, menekan manusia. Tetapi Sabat diadakan, saudara, supaya kita dapat menikmati kehidupan yang baik sesuai dengan rancangan daripada Tuhan. Arti Sabat yang kedua, saudara. Sabat merupakan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 1-3 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Jadi jelas, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan Sabat agar saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Biasa kita beribadah di gedung-gedung atau di rumah-rumah. Hari-hari ini dalam masa PSBB ini, Tuhan izinkan saudara dan saya membangun ibadah-ibadah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Jadi begitu banyak keluarga yang justru menaikkan ucapan syukur, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama di keluarga-keluarga. Ya, Tuhan mau saudara di perhentian kita, ya, di libur kita, Tuhan mau kita membangun satu persekutuan, beribadah kepada Tuhan. Dulu orang Yahudi, ya, atau sampai sekarang juga di orang-orang Yahudi, Yudaisme, saudara, masih merayakan Sabat, yaitu hari ke-7 pada hari Sabtu. Tetapi umat Tuhan atau gereja Tuhan memakai hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Yesus, untuk beribadah, saudara. Jadi sama-sama kita, ya, memakai hari perhentian itu, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya, saudara, kita membangun ibadah kita membangun kehidupan kita membangun hubungan kita yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Jadi apapun yang saudara dan saya lakukan, mari kita bertanya, apa sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan? Itulah ibadah saudara dan saya. Bisa ibadah melalui pekerjaan kita, ibadah melalui segala usaha kita, ibadah melalui perbuatan baik kita kepada orang lain, ibadah juga bisa melalui pujian penyembahan yang saudara dan saya naikkan kepada Tuhan. Ibadah juga waktu saudara dan saya mendengar dan merenungkan firman Allah. Ibadah juga ketika saudara dan saya memberi persembahan. Ibadah juga ketika saudara kita melihat sakramen-sakramen juga dilaksanakan di gereja. Jadi banyak hal, apapun yang saudara dan saya lakukan yang mendatangkan kesenangan bagi Tuhan, itu dikatakan ibadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ketika saudara dan saya melayani, ketika saudara dan saya memberi diri, ketika saudara dan saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka saudara itu juga merupakan ibadah saudara dan saya. Mari kita bangun terus ibadah kita, ya, baik ibadah pribadi, ibadah keluarga, maupun ibadah dalam korporat, ibadah dalam kehidupan sehari-hari, juga ibadah ketika kita berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya. Tuhan akan menolong kita membangun sesuatu di mana saudara dan saya semakin serupa dengan gambarannya,
semakin intim dengan Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan. Hal yang ketiga tentang Sabat yang kita akan bahas adalah Sabat merupakan pengingat bahwa bangsa Israel pada waktu itu pernah diperbudak oleh bangsa Mesir. Di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang kelima, ayat 13-15 berbunyi demikian. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah diperbudak oleh bangsa Mesir dan akhirnya dibawa ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madu dikatakan. Tanah yang subur, tanah yang sangat diberkati, dan janji-janji Tuhan, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Menjadi kepala dan bukan ekor, memberkati banyak orang. Jadi dilimpahi dengan kekayaan, dengan berkat, dengan kelimpahan. Tuhan mengingatkan untuk ada hari perhentian, ada hari Sabat. Tujuannya apa? Mengingat bahwa dulu kamu pernah jadi budak. Supaya apa? Tidak jadi tinggi hati. Saudara yang tadinya bekerja sekarang jadi pemimpin atau jadi bos, mari kita sama-sama mengingat bahwa kita jangan menindas bawahan, jangan menekan bawahan, tapi mari kita juga menghormati mereka seperti kita waktu ada di bawah. Atau saudara nggak pernah jadi bawahan, langsung jadi bos karena saudara dipromosikan atau memang punya kesempatan di keluarga saudara langsung jadi pemimpin. Tapi minimal kita semua, saudara, pernah jadi budak dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, yaitu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saudara dan saya boleh ada sebagaimana ada. Yang jelas, saudara, apapun posisi saudara dan saya, semua kekayaan, semua pangkat, semua apapun, hanya kepercayaan daripada Tuhan. Yang punya Tuhan, saudara dan saya hanya pengelolanya. Itu sebabnya mari kita tetap tinggal di dalam kerendahan hati, tinggal di dalam kelemah lembutan, tinggal di dalam menghargai bahwa itu semua anugerah, itu semua kepercayaan daripada Tuhan. Saudara, dikatakan Sabat diadakan, itu adalah hukum belas kasihan yang terbesar dalam perjanjian lama. Hukum yang memberi kesempatan istirahat bagi budak-budak, bagi hewan-hewan, bagi bawahan-bawahan yang hanya punya tanda kutip kewajiban untuk melakukan sesuatu. Bahkan firman Tuhan mencatat, saudara, bukan saja manusia, bukan saja binatang yang perlu Sabat, tanah pun perlu Sabat. Jadi betapa pentingnya tentang Sabat ini, tentang istirahat ini bagi saudara dan saya. Supaya apa? Kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang seimbang,
kehidupan yang membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, masa PSBB yang diizinkan buat saudara dan saya, biar ini menjadi sabat buat saudara dan saya. Untuk merenungkan kembali apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan. Bagi saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan atau sedang dirumahkan dalam kekurangan, mari saudara, jangan mengeluh, jangan komplain, tapi mari kita berpikir, Tuhan kalau Engkau izinkan kami harus sabat, harus ada di dalam perhentian. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena Tuhan mau saudara dan saya mencari wajah-Nya. Dan Dia akan memunculkan ide-ide yang baru. Kreativitas-kreativitas yang baru. Dan saudara, hikmat-hikmat, ilham-ilham yang baru. Untuk apa? Di dalam hidup saudara dan saya telah ditaruh potensi-potensi khusus. Dan ketika masa yang terdesak, yang kita tidak tahu harus berbuat apa. Firman Tuhan katakan, apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum dalam angan-angan disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saudara, di masa PSBB ini, biar kita sungguh-sungguh memanfaatkan sabat atau perhentian ini untuk mencari wajah-Nya, untuk mencari kehendak-Nya, untuk melakukan apa yang kita harus lakukan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membuka jalan buat kita, Tuhan akan membuka wawasan yang baru buat kita. Dan saudara, ada di dalam pengharapan bahwa ada satu perhentian yang Tuhan sediakan di dalam kitab Ibrani, yaitu ketika saudara dan saya berjumpa dengan Yesus di kerajaan surga, di dalam kekekalan nanti. Itu perhentian yang sejati yang saudara dan saya boleh nikmati. Mari kita berdoa biar Tuhan buka jalan buat saudara dan saya. Bapa, kami datang padamu, naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami harus bekerja dari rumah, atau kami harus tinggal di rumah untuk sementara tidak bisa bekerja. Tuhan, biar ini menjadi sabat bagi kami, ini menjadi perhentian bagi kami. Ini menjadi waktu Tuhan untuk kami membangun persekutuan dengan Engkau. Untuk membangun misbah keluarga. Untuk mencari wajah-Mu. Kami percaya Engkau akan buka jalan. Kami percaya Engkau akan bukakan ide-ide yang baru. Kami percaya Engkau sedang menghibur. Engkau sedang menguatkan. Engkau sedang membuka peluang-peluang bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mencari Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menghadapi masa di mana mereka putus asa. Berikan kekuatan kembali, bangkitkan iman kembali Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala dan melayani akan Engkau. Tuhan, cukupkan mereka yang dalam kekurangan. Tuhan, gerakkan hati kami juga Tuhan. Kepada siapa-siapa yang layak Engkau tolong Tuhan. Biar kami saling peduli, saling memberi, saling memperhatikan Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Terus kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Tolong kawali pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajarannya Tuhan, sampai pejabat yang terendah. Biar setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat. Kami terus tak lupa Tuhan berdoa buat tenaga medis Tuhan, yang terus berjuang untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini. Biar cepat mengalami kesembuhan dan Tuhan, kami proteksi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar mereka tetap melakukan tugas yang mulia dengan baik.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami berhenti dari segala kegiatan. Kami percaya ada rencana yang besar di depan kami. Kami bangkitkan iman kami untuk kami menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari Yesus. Dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.